Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Jumat 28 Mei 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab 2 Samuel pasal 17. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dari pasal ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kesempatan hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan, dan juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin seringkali kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan paling nyata ketika semuanya berjalan dengan lancar. Segala sesuatu lancar, aman, ya. Kemudian kita berpikir pertolongan Tuhan sungguh nyata. Memang hal seperti itu betul sekali. Namun pengalaman hidup menunjukkan kita biasa lebih merasakan pertolongan justru ketika kita mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya. Pada saat yang demikian kita begitu bergantung kepada pertolongan Tuhan saja. Dan karenanya lebih dapat melihat dan menghargai ketika pertolongan tersebut diberikan dan dinyatakan oleh Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang direncanakan Daud, Husai berpura-pura berpihak pada Absalom, dan dalam kedaulatan Tuhan nasihat dari Ahitofel yang baik tidak diterima. Dikatakan ayat yang ke-14 demikian, ketika Ahitofel merancangkan untuk pembunuhan Daud, ya. Namun rencana atau nasihat yang disampaikan oleh Ahitofel itu digagalkan oleh Husai. Dalam ayat yang ke-14 mengatakan, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, tentu saja penulis 2 Samuel ini menuliskan karena pada akhirnya Absalom mengalami kegagalan dalam setiap penyerangannya terhadap ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai rencana Husai harus mengirim kabar kepada Daud lewat kedua anak Imam Zadok dan Abiatar, yakni Ahimaas dan Yonatan. Rencana tersebut hampir saja gagal karena keduanya ketahuan hanya karena kedaulatan Tuhan mereka selamat dari orang-orang Absalom. Mereka pun dapat menyampaikan berita kepada Daud. Dalam ayat yang ke-21 ketika mereka ngumpet di sumur, ya, dan mereka akhirnya diselamatkan tentu saja karena kedaulatan Tuhan, mereka bisa menyampaikan berita kepada Daud. Ayat yang ke-21 sampai 23 saya bacakan. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur. Siapa dia? Ahimaas dan Yonatan. Mereka adalah anak Imam Zadok dan Abiatar. Ahimaas dan Yonatan keluar dari sumur lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasehatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan.
Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledai, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikian ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ahitofel yang merasa gagal dalam melakukan tugasnya, dia kecewa terhadap dirinya dan kemudian dia menggantungkan dirinya. Sebab nasihatnya tidak didengar oleh Absalom. Namun Husai dengan nasihatnya didengar. Tetapi sekali lagi seperti dikatakan ya di dalam ayat yang ke-14, sebab Tuhan yang telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka atas Absalom. Mereka pun dapat menyampaikan berita kepada Daud, yaitu Ahimaas dan Yonatan anak-anak Zadok dan Abiatar. Sampailah berita itu kepada Daud sehingga Daud dan pasukannya dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Daud luput dari upaya Absalom membinasakannya. Dikejar anaknya sendiri ya. Dari pihak Absalom ini menjadi semacam blunder yang dilakukannya dengan menolak nasihat Ahitofel, membuat posisi Absalom menjadi melemah. Ditinggal oleh Ahitofel yang bunuh diri karena merasa gagal, Absalom tidak lagi mendapatkan nasihat yang kualitasnya seolah dari Tuhan sendiri. Ya. Kekalahan Absalom hanya tinggal menunggu waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan ternyata tidak hanya sampai di sini. Ya, selain pertolongan Tuhan melalui Husai yang memang sengaja berpura-pura memihak kepada Absalom sampai pada akhirnya memahami akan berita penyerangan Absalom ya untuk membinasakan Daud, dan Daud mendengar sehingga Daud menyeberang sungai Yordan. Itu pertolongan Tuhan, dan tidak hanya sampai di situ. Ketika Daud tiba di Mahanaim, ternyata sudah ada sahabat-sahabat lama yang mendukung Daud dan juga pasukan yang mengikuti Daud dengan berbagai kebutuhan yang praktis. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27 sampai 28. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makhir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bartih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa disangka, tanpa diduga, ternyata ada sahabat-sahabat Daud lama ya yang memberikan pertolongan dengan memberikan asupan makanan yang bergizi. Sehingga Daud dan seluruh rakyat serta pasukan yang mengikuti Daud tidak menjadi lapar dan mereka kuat. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam berbagai aspek di masa-masa sulit seperti yang dialami oleh Daud. Pertolongan Tuhan itu pasti sangat mengharukan Daud. Bagaimana dia ditolong oleh Husai, demikian juga ditolong oleh sahabat-sahabat lamanya ketika memang sangat memerlukan makanan dalam perjuangan, ya, dalam pengungsian lah boleh dikata.
karena dikejar oleh Absalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa yakin bahwa Tuhan akan memberi pertolongan yang kita butuhkan kepada kita sekalian jika kita juga hanya bergantung kepada Tuhan. Khususnya pada masa-masa sulit dan sepertinya tidak ada jalan keluar, ke depan salah, ke belakang salah, ke samping kanan, samping kiri, kita tidak menemukan jalan keluar. Pada saat itulah kita betul-betul berserah kepada Tuhan dan mempercayai bahwa segala sesuatunya Tuhan atur. Dan tak kala kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh kita bersyukur bahwa Dia campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan kita, Dia menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan hanya menolong bagi setiap mereka yang bergantung kepadanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang dalam persoalan, dalam permasalahan, janganlah kita lari kepada yang lain. Ya, kemarin Daud sudah diejek oleh anak Saul, Husai. Demikian juga dalam pengejaran, dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dan Daud meyakini dalam dirinya, mungkin Tuhan menggunakan anak Saul yang mengejeknya itu supaya dia bertobat, ya, supaya dia menegur dia, sehingga dia menerima itu sebagai teguran dan dia tidak melawannya, membela dirinya, tidak, berserah. Ya, dia meyakini ketika dia dalam penderitaan dan kesengsaraan, dia berserah kepada Tuhan. Mana tahu Tuhan memberikan pertolongan, dan kenyataannya di pasal 17 ini, pertolongan Tuhan sungguh nyata. Marilah kita membuka mata kita sehingga kita dapat melihat pertolongan Tuhan yang begitu berlimpah dalam setiap kehidupan kita, terutama ketika kita mengalami kesulitan, persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi percayalah bahwa Tuhan ketika Ia melihat anak-anaknya dalam kesulitan, namun mereka tetap berserah, mereka tetap percaya, tidak lari ke sana ke sini, tidak mencari pertolongan di luar Tuhan. Mereka hanya bergantung pada Tuhan. Pada saat itulah Tuhan melihat, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami lebih dalam lagi, sehingga kami boleh semakin percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, kami boleh mengalami jalan keluar. Kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan atas firman hari ini. Mampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.